Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab wujubul imani bi annal Qur'ana kalamullah haqiqatan. Bab tentang wajibnya beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Sahih? Baik, pembahasan ini sebetulnya sudah pernah kita lewati dalam pembahasan dalil ayat-ayat Al-Quran tentang Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini untuk menegaskan kembali, untuk menekankan kembali salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan akidah ahli al-bidah. Nanti akan ada perincian siapa saja kelompok sesat yang menyelisih Ahli Sunnah dalam bab ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal imani billah wa kutubihi al-imanu bi annal Qur'ana kalamullah. Di antara bagian iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kita baca dulu sampai habis ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti kita akan syarah dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Sekali lagi, kata Syekhul Islam, termasuk bagian iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dari sisi Allah dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, dari Allah lah berasal dan kepadanya lah akan kembali. Wa annallaha takallama bihaqiqatan, dan bahwasanya Allah yang betul-betul berbicara dengan Al-Quran tersebut yang menurunkannya secara hakiki.
wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalama ghairihi. Dan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu betul-betul kalamullah secara hakiki, bukan ucapan selain Allah. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah au ibarah. Tidak boleh mengatakan Al-Quran adalah kutipan dari kalamullah, hikayah, atau mengatakan Al-Quran adalah ungkapan dari kalamullah. Bal idza qara'ahun nas aw katabu fil masahib lam yakhrud bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Bahkan apabila manusia membaca Al-Quran atau menulisnya di mushaf, maka itu tidak keluar dari keberadaannya sebagai kalamullah secara hakiki. Fa inal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qala mubtadi'an la ilaman qalahu muballighan muaddiyah. Karena namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, bukan disandarkan kepada yang menyampaikan. Wa huwa kalamullah hurufu wa ma'ani. Al-Quran kalamullah, hurufnya, demikian pula maknanya. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Tidaklah kalamullah hanya huruf tanpa makna, walal ma'ani dunal huruf, atau makna tanpa al-huruf. Ini ucapan yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang salah satu akidah Ahlussunnah yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf ashabil hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan. Yang pertama kata beliau, min usulil iman al-imanu billah wal imanu bi kutubihi kama sabaqa. Di antara prinsip-prinsip keimanan atau rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Dan ini sudah kita lewati dari awal, bahwasanya secara global kalau ditanya apa itu akidah Ahlussunnah, apa itu akidah Islam, ya 6 rukun iman. Ya, beliau di awal kitab mengatakan hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal ba'thi wal iman bil qadari khairi wa syarri. Itu di awal kitab, bisa antum lihat bahwasanya inilah akidah kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kebangkitan, dan iman kepada takdir. Dan di antara bagian iman tersebut, iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah. Wa yadkhulu fi hadainil aslaini al-imanu bi anal Qur'ana kalamullah. Dan di antara bagian iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, mengimani Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi ini pembahasan yang sangat mendasar sekali. Ini prinsip keimanan. Ini merupakan pondasi keimanan seorang muslim muslimah. Ini bagian dari iman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Demikian pula bagian daripada rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperinci lagi, fal imanu billah azza wa jalla yatadamman al imana bi sifatihi. Kalau diperinci, iman kepada Allah ada berapa kandungannya? 4 apa saja? Iman kepada wujud Allah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, sekarang kata beliau, wa kalamu min sifatihi. Di antara pembahasan tentang sifat Allah, tauhid asma wa sifat, pembahasan Al-Quran kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah. Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu yatakallam bima syaa idza syaa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat kalam sesuai dengan kehendaknya kapan dia mau berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima.
Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Kalau dalam segi bahasa Arabnya, ini namanya maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa takliman. Ada kalama, ada takliman. Takliman itu untuk menegaskan, kata ulama, betul-betul Allah yang berbicara. Dan sudah kita sampaikan, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Ini akidah Ahlus Sunnah yang sejati, yang asli, bukan yang imitasi. Kalau yang imitasi menetapkan Allah punya sifat kalam, namun kalam Allah tidak dengan suara, kata mereka. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Lam yazal wa la yazal yatakalam wa kalamu la yanfadu. Senantiasa Allah itu berbicara. Dan sudah kita sampaikan, sifatul kalam dari salah satu sisi sifat dzatiyah. Ini penjelasannya tadi. Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Kalau tidak tersifati dengan sifat kalam, berarti Allah, naudzubillah min dzalik, tersifati dengan sifat yang kurang. Jangankan Allah Rabbul Alamin, makhluk, walillahil mathalul a'la, makhluk kalau tidak tersifati dengan sifat kalam, itu sifat yang sempurna atau sifat yang kurang? Manusia nggak bisa ngomong, itu sifat yang kurang atau yang sempurna? Ini pada makhluk, apalagi pada Al-Khaliq, walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Dan sudah pernah kita sampaikan, setiap sifat yang sempurna bagi makhluk, maka Allah yang lebih utama tersifati dengannya. Karena Allah yang memberikan kepada mereka makhluk sifat sempurna, maka Allah yang lebih layak mendapati sifat yang sempurna tersebut. Kemudian, dan sifat Allah dari satu sisi berkaitan dengan kehendak Allah. Sudah pernah kita sampaikan, qadimun naw hadithul ahad. Sifat kalam Allah dari satu sisi sifat dzatiyah, dari satu sisi sifat fi'liyah. Maksudnya sifat dzatiyah Allah senantiasa tersifati dengan sifat al-kalam. Namun kapannya Allah berbicara, ini berkaitan dengan kehendak Allah. Tidak senantiasa Allah berbicara, namun Allah berbicara kapan Dia berkehendak dan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah berbicara dengan para malaikat. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah berbicara dengan Nabi Musa tadi dan seterusnya. Ini maknanya Allah berbicara kapan Dia kehendaki dan dengan siapa yang Dia kehendaki. Sekali lagi, dari satu sisi sifat dzatiyah, dari satu sisi sifat kalam itu sifat fi'liyah. Kemudian kata beliau, wa kalamu la yanfadu. Firman Allah, kalam Allah tidak akan pernah habis. Ada yang tahu dalilnya? Masya Allah, jazakallah khair, ahsan. Itu di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Katakanlah seandainya laut itu sebagai tinta untuk menulis kalamullah, kalimat Allah, maka akan habis tinta tersebut sebelum habisnya kalamullah. Meskipun didatangkan dengan lautan yang lain. Ini kalimat Allah, la tanfadu, tidak akan pernah habis. Kemudian kata Syekh, wa naul kalam fi haqqi azaliyun abadiyun wa mufradatuhu la tazalu taqa syai'an fa syai'an. Ini penjelasan lebih lanjut. Naul kalam artinya kalam Allah itu senantiasa ada pada diri Allah. Ya, senantiasa Allah tersifati dengan sifat kalam. Namun kapannya Allah berbicara, ini tadi bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hasba hikmatihi taala. Kemudian kata Syekh, wa min kalami al-Qur'anul azim alladhi huwa a'dhamu kutubihi. Kalam Allah itu banyak, kalam Allah itu tidak pernah habis, dan di antara kalam Allah adalah apa? Al-Quran. Jadi jangan pernah menyempitkan kalam Allah hanya pada Al-Quran, tidak. Ya, kalam Allah itu selain Al-Quran, di antaranya tadi Allah berbicara dengan malaikat, Allah berbicara dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam,
Allah menurunkan Taurat, Injil, itu semuanya adalah apa? Kalamullah. Kalau antum mau lebih terperinci lagi pembahasan ini, silakan lihat kitab Tauhid karya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab Tauhid atau bab Tauhid, itu banyak disebutkan dalil-dalil tentang kalamullah ini. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji pada pembahasan Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi meskipun secara ringkas. Kemudian kata Syekh, wa min kalami Al-Qur'anul Azim, di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Sekali lagi ini disampaikan agar jangan sampai kita membatasi kalamullah hanya pada apa? Al-Quran. Kalamullah itu banyak, diantaranya Al-Quranul Karim. Alladhi huwa a'zam kutubihi, yang merupakan seagung-agungnya kitab-kitab Allah. Fahuwa dakhil fil iman bi kutubihi dukhulan awwaliyan. Dan mengimani Al-Quran kalamullah merupakan bagian iman kepada kitab-kitab Allah. Bahkan ini yang paling pertama kali masuk dalam pembahasan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar murajaah, ada berapa kandungan iman kepada kitab-kitab Allah? 6. Ada berapa kandungan iman kepada kitab-kitab Allah? Ada 4. Ya, antum ingat ini untuk memudahkan, dan ini sudah sering kita sampaikan. Mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir ada 4 kandungannya. Kecuali iman kepada hari akhir ada pembahasan yang lain. Ya, ini untuk memudahkan, dan ini sebagaimana sunnahnya Rasul. Rasul sering menyebut angka sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli salasatun, ya, dan seterusnya. Ini kata ulama tujuannya untuk lebih ya awet diingat bagi yang mau mengingat. Ya, kalau nggak mau ya. Nah, beda lagi. Yang 4 kandungan iman kepada kitab, yaitu yang pertama apa? Mengimani kitab-kitab tersebut Allah yang menurunkan dan semuanya adalah kalamullah. Itu kandungan iman kepada kitab Allah, mengimani semua kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah dan semuanya adalah kalamullah. Adapun yang kedua, mengimani apa? Nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Yang ketiga, membenarkan semua kabar berita dalam kitab-kitab tersebut. Tentunya ya, kalau Al-Quran jelas dijaga oleh Allah Ta'ala kemurniannya. Namun Taurat, Injil kita tidak bisa membenarkannya kecuali yang dibenarkan oleh Al-Qur'anu Al-Karim. Yang keempat, melaksanakan syariat kitab-kitab tersebut, dan semua syariat kitab-kitab tersebut dihapus dengan syariat apa? Al-Quran, atau diuji lagi oleh syariat Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kata Syekh, wa huwa munazzalun minhu subhana fa huwa takallam bihi wa anzalu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya banyak sekali. Coba sebutkan 5 saja. 5 dalil Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. 6. Banyak sebetulnya ayat-ayatnya. Yang paling masyhur ayatnya apa? Anam inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat yang pertama dan surat-surat setelahnya. Itu banyak disebutkan tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim. Dalam surat Ghafir juga surat selanjutnya tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tanzilun minar rahmanir rahim. Ya, banyak dalil-dalil yang menyatakan Al-Quran munazzalun, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diantara faedahnya membantah alil bid'ah, nanti akan ada pembahasannya, yang menyatakan Al-Quran dari selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh, wa huwa takallama bihi wa anzalahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul Allah yang
ya berkata tersebut. Ya. Allah yang mengatakannya. Allah yang berfirman dan dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Ini berlainan dengan akidah Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan juga Asy'ariyah Al-Kullabiyah. Fahuwa munazzalun ghairu makhluk, dan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah dan dia bukan makhluk. Karena tadi Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah dan tidak ada sifat Allah yang makhluk. Dan juga kita sampaikan ya dalil-dalilnya banyak juga tentang hal ini. Di antaranya apa? Ayat yang paling masyhur, Al-Qur'an bukan makhluk. 6. Apa dalil Al-Qur'an bukan makhluk? 6. Ada? 6 ayat yang ya masyhur sebetulnya. Hah? Bukan, yang lain. Itu Al-Qur'an kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajur hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ini jelas-jelas Allah menamakan Al-Qur'an kalamullah. Sekarang Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Apa dalilnya? Al-Qur'an bukan makhluk. Naam, ahsantum. Ar-Rahman, lanjutkan. Allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an dan Allah yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara Al-Qur'an dengan manusia. Manusia Allah ciptakan, Al-Qur'an Allah ajarkan. Allah bedakan antara Al-Qur'an dengan apa? Penciptaan manusia. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Dan di antara perintah Allah Al-Qur'an. Allah bedakan dengan penciptaan. Dan inilah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang beberapa saat yang lalu sudah pernah kita kaji bersama Mahat Al-Kautsar, hafidhallahu min kulli su'in wa makruh. Ya, beliau Imam Al-Bukhari berkata, wa innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk liqauli ta'ala ya ala lahul khalqu wal amr. Kata Imam Bukhari, sesungguhnya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Dalilnya itu tadi, ala lahul khalqu wal amr. Kemudian beliau menukil ucapan Sufyan bin Uyainah, fa bayyanallahu bainal khalqi wal amr. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah atau Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Itu dalilnya. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, dan sepakat ulama salaf mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafara. Dan sepakat ulama mengatakan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Dan juga tadi Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menukil 550 ulama salaf ya yang menyatakan demikian, yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka kafir. Ini sekali lagi bukan 1-2 orang, 550. Beliau sebutkan satu persatu. Nanti dilihat ya, kembali dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kata beliau, kalau seandainya aku mau menambahkan dari ulama-ulama ahli hadis dan yang lainnya bisa ribuan. Ya, ini ijma' salaf yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk dan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ini takfir al-am, pengkafiran secara umum, tidak individu CB-CC-nya. Contoh Imam Ahmad, beliau menyatakan demikian, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Tapi 3 khulafa, 3 khalifah di zaman beliau, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq yang mengatakan demikian. Bahkan
menjarakan, yang tidak mau mengatakan demikian, tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad karena belum terpenuhi syarat pengkafiran secara individu. Ya, sekali lagi, bedakan pengkafiran secara umum dengan si B, si C. Dan tentunya yang berhak mengkafirkan para ulama. Mereka yang lebih tahu ini orang memang layak dikafirkan setelah tegak hujah baginya. Contoh, beda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dialog dengan seorang yang bernama Hafs al-Fard. Ya, tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sudah ditegakkan hujah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun tetap dia ngeyel mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Syafi'i pun mengkafirkan langsung orang yang bernama Hafs al-Fard. Jadi sekali lagi, ini ya wewenang para ulama mengkafirkan si B, si C-nya. Ya, sesuai dengan ijtihad mereka dan sudah disebutkan oleh para ulama syarat-syarat pengkafiran secara individu. Sekali lagi, kalau Imam Ahmad mengapa nggak mengkafirkan 3 khulafa tadi? Karena menurut beliau belum tegak hujah atas mereka, atau mereka jahil, atau mereka punya takwil atau terpengaruh dengan syubhatnya tokoh-tokoh ahli al-bidah. Ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak gegabah mengkafirkan individu dari kelompok Jahmiyah. Seperti tadi, secara umum Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Namun individu si B, si C-nya nggak langsung bisa dikafirkan secara mutlak. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berdebat dengan tokoh ulama-ulama dari kelompok Al-Jahmiyah. Beliau mengatakan, lau kultum ma kultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, aku kafir. Walakinnakum indila takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir, li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil atau bodoh. Padahal siapa yang nasihati, yang didialogi? Ulama-ulama dari kelompok Al-Jahmiyah. Inilah bedanya Ahlus Sunnah Al-Firqah Najiyah As-Salafiyin dengan kelompok takfiriyin atau kelompok teroris. Ya, kalau kelompok teroris langsung gegabah mengkafirkan yang mereka anggap jatuh ke dalam kekufuran. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah punya kaidah-kaidah tersendiri yang tentunya berdasarkan qala Allah, qala Rasulullah, qala as-salaf. Ya, dan ini sudah pernah kita sampaikan. Taib, kemudian kata Asy-Syaikh, li'anna sifatun min sifati adhafahu ila nafsi idhafata sifat ila mausufiha. Allah mengidhafahkan, menisbatkan Al-Quran kalamullah kepada dirinya, itu sebagai penisbatan sifat kepada yang disifati. Ini beda dengan contoh Al-Quran kalamullah. Kalamullah ini namanya mudhaf ilaih. Kalamullah, kalam disandarkan kepada siapa? Allah. Ini beda dengan Baitullah. Kalau Baitullah makhluk, ya rumah Allah, masjid Allah itu apa? Makhluk. Ya, cara membedakannya, kalau itu penisbatan sifat kepada zat yang disifati, namanya sifat nggak mungkin dia berdiri sendiri. Sedangkan kalau itu penisbatan makhluk kepada yang menciptakan, itu dia bisa berdiri sendiri. Baitun, rumah, bisa berdiri sendiri tidak dia? Bisa. Dalam artian ya sudah, rumah kelihatan itu. Tapi kalau namanya sifat, misalnya ya, kita berbicara selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat putih. Sifat warna putih. Bisa nggak putih berdiri sendiri tanpa zat? Bisa nggak antum nyongkel warna putih keluarkan? Nggak bisa. Namanya apa? Itu namanya sifat. Ya, kalau disandarkan kepada yang disifati, apa bedanya dengan makhluk disifatkan kepada yang menciptakan? Kalau penyandaran sifat kepada yang disifati, itu namanya sifat nggak bisa berdiri sendiri. Sedangkan namanya makhluk, ya, dia bisa berdiri rumah atau naqatullah. Apa arti naqatullah? Untanya Allah. Allah sandarkan unta kepada dirinya. Apakah unta sifat Allah? Na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya dengan kalamullah tadi? Pembedaannya, kalau sifat disandarkan kepada yang sifati, namanya sifat, itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri.
Paham ya? Sifat misalnya orang, ya kita bisa berbicara masalah sifat orang. Orang itu tinggi. Bisa nggak tinggi itu dilepaskan dari orang yang tinggi? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Itu cara membedakan. Ini penisbatan sifat kepada yang disifati dengan apa? Penyandaran makhluk kepada yang menciptakan makhluk tersebut. Baitullah beda dengan kalam Allah. Baitullah ini penisbatan bait kepada yang menciptakan. Berarti bait adalah apa? Makhluk. Naqatullah ini penisbatan apa kepada apa? Penisbatan makhluk kepada yang menciptakan. Sedangkan kalamullah, ilmullah, istiwa Allah, uluwullah ini penisbatan apa? Sifat kepada yang apa beda kedua penisbatan tersebut? Kalau penisbatan sifat kepada yang disifati itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya bisa berdiri sendiri. Baik, paham nggak paham? Harus paham. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa qad khalafa fi hadha tawaif. Dzakara Syekh rahimahullah huna maqalata ba'dihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah banyak yang menyelisihi dalam bab ini. Di antara mereka yang disebutkan oleh Syekh tadi, yang pertama maqalatul Jahmiyah. Haitsu yaqulun, mereka berkata innallaha la yatakallam. Mereka mengatakan Allah tidak bisa bicara. Sampai tokoh mereka yang bernama Ja'ad bin Dirham sampai disembelih oleh penguasa ya yang di atas akidah Ahlussunnah dengan fatwa ulama salaf Ahlussunnah pada zaman tabi'in. Ya, seorang tokoh pendiri kelompok Jahmiyah yang bernama Ja'ad bin Dirham pada waktu perayaan Idul Adha, Khalid bin Abdillah Al-Qasri, gubernur Kufah atau Basrah, berkhutbah Idul Adha, seraya berkata, ayuhan nas, dahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah sesembelihan kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana muddahin bil Ja'ad bin Dirham. Dan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalilah walam yukallim Musa taklima. Karena dia mengklaim Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan dia mengklaim Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, menafikan sifat kalam Allah. Dan beliau pun turun dari mimbar langsung disembelih. Namun nggak sampai ngomong be. Nah, dan kata Ibnu Qayyim, ini sesembelihan yang paling mahal, nggak ada dijual seperti ini. Nah, ini sekali lagi demi keselamatan akidah umat. Ya, kalau dibiarkan umat banyak akan tersesat bahkan bisa sampai keluar dari al-Islam. Ini yang menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Namanya akidah, kalau sudah rapuh, kalau sudah sesat, kekuatan kaum muslimin akan lemah. Dan ini salah satu rahasia kenapa umat Islam sampai detik ini belum meraih kejayaan sebagaimana para sahabat. Karena akidah mereka sudah rapuh, dirusak oleh kelompok ahlul kalam, diantaranya kelompok Al-Jahmiyah. Dan mereka masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin sampai detik ini. Meskipun namanya bukan Jahmiyah, ya, namanya banyak, namun intinya sama akidahnya, kufur dan bid'ah. Kemudian haitsu yaqul innallaha yatakallam, Allah tidak berbicara, kata kelompok Jahmiyah. Wa innama khalaqa kalaman fi ghairihi. Adapun ini diantara takwilnya Jahmiyah. Ketika mereka membaca ayat wa kallamallah, dalam bahasa Arab Allah berbicara. Cuma namanya ahli bid'ah ini ahli ngeles. Ya, ahli takwil bisa ditakwilkan kemana? Maksudnya itu Allah menciptakan kalam. Paham ya? Sekali lagi, bisa saja ngeles. Suara diartikan apa? Ya, pokoknya ada saja ahli ngeles wal bid'ah. Nah, ini sekali lagi mereka mengatakan Allah yatakalam artinya Allah khalaqa kalaman. Allah menciptakan kalam. Demikian pula seterusnya. Ketika misalnya Allah menyatakan
Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Maksudnya Allah menciptakan al-ghadab sebagainya. Mereka takwilkan sifat-sifat Allah dengan Allah menciptakan sifat-sifat tersebut. Wa inna ma khalaqa kalaman fi ghairi wa ja'ala yu'abbir anhu bi idhafatil kalam indahum ila Allah majaz la haqiqah. Ketika Allah mengatakan wa kallamallah, itu majaz, bukan secara hakiki. Maksudnya tadi Allah menciptakan kalam pada selainnya, kemudian dia namakan kalamallah. Sekali lagi, makanya Syekhul Islam tadi dari awal mengatakan kalamullah haqiqatan. Ini untuk membantah kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah berbicara itu maksudnya tadi menciptakan ucapan pada selainnya, bukan Allah berbicara dengan sendirinya. Nah, li'anna khalaqal kalam fahuwa mutakallim bimakna khaliqul kalam fi ghairi. Allah mutakallim maksudnya Allah yang menciptakan kalam pada selainnya. Wa hadzal qaulu batilun. Dan kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini adalah ucapan yang batil, mukhalifun, menyelisih lil adillati sam'iyah wal aqliyah. Menyelisih dalil nakal dan akal. Ya, jelas-jelas menyelisih dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa takliman tadi secara bahasa Arab, ini sastra Arab. Kallamallahu Musa takliman, takliman ini untuk penegasan betul-betul itu kalamullah haqiqatan, bukan majaz. Ini bantahan untuk mereka secara dalil nakal, ya. Demikian pula dalil akal secara akal sehat. Jenenge wong waras, namanya orang itu bicara, ya sudah dirinya bisa bicara. Bukan orang lain yang berbicara kemudian dinisbatkan kepadanya. Nah, tidak bisa. Ya, namanya al-kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Wa mukhalifun liqali salaf wa immatil muslimin. Dan juga ucapan Jahmiyah tadi jelas-jelas menyelisih ucapan salaf dan semua imam-imam kaum muslimin. Dan sudah disampaikan tadi, kelompok Jahmiyah lah yang mengatakan Al-Quran makhluk pertama kali. Ya, kemudian sudah kita sampaikan juga setelah dibantah habis-habisan oleh ulama salaf. Tadi sampai 500 lebih ulama, bahkan ribuan yang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kemudian mereka, ini liciknya ahli bid'ah. Mereka ini kayak welut. Tahu welut? Ya, licin mereka ini. Yaitu tadi, ahli ngeles. Dipegang kanan, lari dari. Terus demikian. Ngelesnya luar biasa. Meskipun jauh dari nakal wal akal. Mereka secara ucapan mereka dibantah habis-habisan secara tulisan, bahkan tadi tokohnya dihukum mati, Ja'ad bin Dirham dan juga Jaham bin Safwan. Kemudian mereka pun cari cara bagaimana menyisipkan akidah mereka tersebut tanpa disadari oleh kaum muslimin. Pakai bersilat lidah dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Paham ya? Tidak terang-terangan mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk, namun bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Imam Ahmad paham ini trik liciknya mereka, maka ditutup rapat-rapat pintu tersebut dengan ucapan beliau. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa Jahmi. Barang siapa mengatakan bacaanku makhluk adalah pengikut Jahmiyah. Karena beliau tahu yang mempelopori pertama kali ucapan ini adalah kelompok apa? Jahmiyah, untuk lari dari bantahan Ahlussunnah ulama salaf tadi. Dan beliau mengatakan lagi, dan barang siapa mengatakan bacaanku bukan makhluk, dia mubtadi. Ya, dua-duanya disalahkan oleh beliau untuk menutup rapat-rapat pintu tersebut. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, titik. Ya, mereka pun cari cara lain. Ini wulut betul mereka. Ya. Mereka mengatakan lagi Al-Quran kalamullah, titik. Namun nggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Paham ya? Meskipun dalam hati mereka meyakini Al-Quran adalah apa? Makhluk. Sekali lagi, inilah liciknya ahlu al-bidah. Makanya ahlu sunnah, salafiyin harus betul-betul teliti, harus cerdas. Nah, demikian pula dengan
ahlu asyubuhat. Mereka licik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa innahu la yuqal an yusamma mutakalliman illa man qama bil kalam haqiqatan. Secara akal sehat, namanya orang itu bicara, itu dia yang berbicara apa? Secara hakiki. Walillahil mathal a'la, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id qulna lil malaika, ketika Allah berfirman, berbicara dengan para malaikat, betul-betul Ahlussunnah meyakini Allah yang berbicara. Bukan Allah menciptakan pembicaraan kemudian didengar oleh malaikat. Tidak, nggak ada yang seperti itu. Nah, kemudian fa kaifa yuqalu qala Allah wal qail ghairuhu. Bagaimana dikatakan Allah berfirman namun yang berkata adalah selain Allah? Ini ucapan yang batil. Wa kaifa yuqalu kalamullah wa huwa kalamu ghairihi. Bagaimana dikatakan itu kalam Allah namun hakikatnya kalam selain Allah? Ini ucapan yang batil. Contoh misalnya ya, Rasul SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada apa? Ini yang ngomong pertama kali siapa? Ini ucapan siapa? Hah? Yakin? Hah? Kalau ini kalamun Nabi SAW, karena yang pertama kali mengucapkan Nabi meskipun diriwayatkan oleh banyak para perawi misalnya, tetap kalamun siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa disandarkan kepada misalnya Imam Syafi'i, tidak bisa. Paham ya? Nah, ini kalau ucapan Nabi saya tidak pun disandarkan kepada selainnya, apalagi kalamullah. Ya, sekali lagi walillahil matsalul a'la. Wa qala al-musannif minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ini yang kita sampaikan tadi. Darinya lah berasal, maksudnya tadi Allah yang pertama kali mengucapkannya. Wa ilayhi ya'ud, kepadanya lah kembali kalamullah, yaitu nanti di akhir zaman akan diangkat Al-Qur'an sehingga tidak tersisa apapun dalam mushaf dan juga di dalam dada manusia. Wa anna Allah takallama bihaqiqat, ditegaskan lagi oleh Syekhul Islam, betul-betul Allah yang berbicara. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tadi, darinya lah Al-Qur'an itu berasal dan kepadanya akan kembali. Kita langsung baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qasduhu bihadza ar-rad 'ala al-Jahmiyah alladziina yaqulun innal Qur'an bada'a min ghairihi. Ucapan Syekhul Islam ini tujuannya untuk membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu berasal dari selain Allah. Ya, Allah menciptakan pembicaraan pada selainnya. Maka dari sini kata Jahmiyah, Al-Quran secara hakikatnya bukan dari Allah. Ketika disandarkan kepada Allah itu majaz. Apa majaz artinya? Dalam bahasa Indonesia. Ya majaz kan? Taib. Kemudian kata beliau, innal Qur'an bada'a min ghairi wa anna Allah lam yatakallam bihaqiqatan bal majasan. Kata Jahmiyah, Allah enggak berbicara. Allah yang sekali lagi menciptakan pembicaraan tersebut, yaitu artinya tadi Allah yang menciptakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kata mereka makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa kalamu ghairi udhifa ilaihi anna khaliquhu. Disandarkan kalam Allah kepadanya itu dalam artian Allah yang menciptakannya, alias tadi Al-Quran kata mereka makhluk. Wa makna qauli minhu bada anal Quran bada wa kharaja minallah wa takallama bihi. Para ulama mengatakan darinya lah berasal, maksudnya Al-Quran itu Allah yang mengatakannya pertama kali, keluar dari Allah, dari sisi Allah, ya, diturunkan dari langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran kalamullah, sifat Allah bukan makhluk. Ini versi ahli sunnah wal jamaah. Wa ila ya'ud, dan kepada Allah lah akan kembali. Anal Quran yarji ila Allah ta'ala li'anna yurfa fi akhir zaman fala yabqa minhu syai' fi sudur wala fil masahif. Nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat terjadi, maka Allah mengangkat Al-Quran dari mushaf sehingga tidak lagi tertulis ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dalam dada-dada para penghafalnya akan
dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setelah itu hanya tinggal orang-orang kafir yang hidup dan hari kiamat tegak atas orang kafir, orang mukmin sudah Allah wafatkan semuanya. Kata ulama, semuanya dalam rangka memuliakan kalamullah. Nah, kemudian kata Syekh, wadzalika min alamati sa'i, tanda-tanda hari kiamat, au makna dzalika anna yunsab ilai. Kemudian poin yang kedua di sini, summa dzakara Syekh rahimahullah huna maqalatal kullabiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab ini selain membantah kelompok Jahmiyah, juga membantah kelompok sesat yang lain yang bernama kelompok Al-Kullabiyah, nisbat kepada Abdullah bin Sa'id ibni Kullab. Ya, dan inilah sebetulnya ajaran yang beredar di tengah kaum muslimin sekarang ini, yaitu penetapan sifat 7 bagi Allah. Ya, atau mungkin sifat 20, sifat 7. Itu sebetulnya ajaran Al-Kullabiyah yang diadopsi oleh Imam Abul Hasan Asy'ari pada fase kehidupan akidah beliau yang kedua sebelum tobat ke manhaj salaf. Ya. Namun ini masih beredar dan dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, padahal Imam Abul Hasan Asy'ari sudah bertobat dari ajaran tersebut. Ya, kalau mau lebih perinciannya, ya, ikuti kajian kita hari Rabu akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dari kitab beliau Maqalatul Islamin. Kata kelompok Al-Kullabiyah tentang Al-Quran bahwasanya annahu hikayatun an kalamillah. Kelompok Al-Kullabiyah mereka tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah, namun ditambahi hikayatun an kalamillah. Al-Quran itu adalah hikayah. Ya, kalau mungkin terjemahan wallah alam, ya kalau agak pasnya lah, mendekati pas, itu kutipan, fotokopian dari kalamillah. Kalau secara bahasa hikayah, misalnya hikayah itu secara bahasa ya, itu kayak menirukan. Ya, misalnya ada si B lagi ngomong, ditirukan oleh si C. Paham? Itu namanya si C yuhaki kalama B. Paham ya? Menirukan. Bukan ya itu kalamu si B. Menirukan. Apalagi nanti di sini disampaikan kelompok Al-Kullabiyah meyakini Allah berbicara tanpa suara. Ketika Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu hikayah. Malaikat Jibril yang apa? Mengkopi kalamullah yang ada dalam diri Allah. Malaikat Jibril tidak mendengar langsung kalamullah dengan suara Allah, tidak. Namun Jibril paham apa yang ada dalam diri Allah. Karena mereka meyakini kalamullah itu adalah bisikan hati Allah, bisikan jiwa Allah. Mereka kelompok Kullabiyah sama dengan Asy'ariyah dalam masa ini. Mereka mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi kalamullah itu bukan dengan suara. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ini syubhat mereka karena pikiran mereka ini sudah terpenuhi dengan syubhat tasbih. Kata mereka, kalau Allah itu dikatakan bicara dengan suara, nanti butuh pita suara, butuh lisan, butuh apalah dari alat-alat apa? Suara tersebut. Paham ya? Maka kata mereka, wah berarti Allah berbicara tanpa suara. Mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisa bicara dengan suara, namun jatuhnya menyerupakan Allah dengan makhluk yang apa? Bisu naudzubillahi min dzalik. Namanya berbicara tanpa suara, apa artinya? Naudzubillahi min dzalik. Ini melecehkan. Makanya kaidahnya ahlul bid'ah itu orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Allah mengatakan dirinya istawa di atas aras, mereka menolaknya. Mereka mengatakan, enggak, artinya istaulah menguasai, dan seterusnya. Itu ahlul bidah, orang yang paling bejat akhlak mereka, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga demikian. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbu bil wadil muqaddas tuwa. Allah memanggil Nabi Musa secara bahasa Arab. Bahkan juga dalam bahasa kita secara asal namanya memanggil dengan apa? Suara.
ibu itu memanggil anaknya. Secara asal memanggil apa? Nah, makanya kata Imam As-Sijizi, ya, yang hidup abad ke-37 Hijriah kalau nggak salah, beliau mengatakan sepakat sejak zaman Nabi Adam sampai sebelumnya Abul Hasan dan ya Ibnu Kulab lahir, semua sepakat namanya berbicara dengan apa? Suara. Sampai munculnya orang-orang ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, li anna kalamullah innam huwal ma'nal qaim fi nafsihi. Kata mereka, kalamullah itu tadi, ya kalau diterjemahkan bisikan hati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mendengarkan kalamullah. Ya, secara asal kata mereka. Malaikat Jibril ketika diturunkan Al-Qur'an, maknanya tadi Jibril paham apa yang ada dalam diri Allah. Kemudian Jibril lah yang menerjemahkannya ya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tadi nggak berani mengatakan Al-Quran apa? Kalamullah. Namun hikayat, kutipan, kopian dari apa? Kalamullah. Ya, dan kata para ulama, nanti ujung-ujungnya sama dengan Jahmiyah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Karena bukan langsung dari kalamullah. Dan sekali lagi, akidah ini jangan dikira sudah punah. Jangan dikira sudah tidak ada. Ya, berapa saat yang lalu sudah kita saksikan bersama. Ya, orang yang sudah istilahnya tua-tua keladi lah sudah. Naudzubillah min dzalik mengatakan apa? Al-Quran, ucapan Nabi Muhammad. Dan itu didukung oleh sebagian tokoh mereka yang mengatakan itu tidak salah. Dalam akidah Asy'ariyah, kalamullah ada dua. Kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamun nafsi nggak ada yang bisa tahu karena itu dalam diri Allah. Sedangkan yang ada sekarang itu kalamul lafzi, yaitu tadi terjemahan dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Dan betul mereka apa? Ikrarkan itu. Meskipun ada pula yang aneh bin nyeleneh, dari kelompok mereka sendiri yang membantah ucapan sang tua tadi, bahwasanya ini ucapan Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad, ini kufur. Padahal itu akidah mereka. Paham ya? Dari golongan mereka sendiri pro kontra. Yang pro mendatangkan ucapan-ucapan asli dari mereka sendiri. Yang ini nggak paham bahwasanya itulah akidah mereka yang mati-matian bela. Paham ya? Nah, intinya sekali lagi, ujungnya sama dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah Al-Quran makhluk. Sekali lagi, ini salah satu faedah kita belajar akidah Sunnah. Tidak ada yang kadaluarsa, nggak ada yang istilahnya expired atau yang tidak berlaku di abad ini. Semua yang dibahas itu sudah menyebar tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah kelompok-kelompok sesat tersebut. Kurang berapa menit? Sudah habis ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.